selamat selamat jumpa lagi. Saya Kak Ros menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret. Seperti biasanya di hari ini kita akan ngerumpi sama bintang tamu kita. Ada beberapa bintang tamu yang sudah hadir untuk berbagi ceritanya. Dan salah satunya ini adalah keluarga yang berbahagia yang baru saja mengabarkan sudah bertambah anggota keluarganya. Ada Ko Denis dan juga Teh Yunda. Assalamualaikum. Ditemani oleh Ibrahim dan juga Muhammad. Ya, bayinya kembar, lucu banget. Nah, ini kan adalah pasangan yang dulu adalah pejuang garis biru gitu ya. Perjuangannya bisa kita ikuti, bahkan pada saat hadir buah hatinya juga aku ngikutin tuh di Instagram ceritanya seperti apa. Tapi kita mau lebih detail bagaimana sih proses kelahiran dua buah hati mereka ya. Tapi sebelumnya kita pojokkan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang banyak sekali menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari teman-teman artis yang sedang menunaikan ibadah haji begitu ya. Ada satu konten dari mutawifnya yang bikin tanya jawab dadakan ya. Ada yang ditanya tuh Afgan sama Surya Insomnia. Nah, netizen itu salah fokus sama Afgan yang pertama, karena Afgan itu kayak anak sekolah banget ditanya. Dia bawa backpacknya di depan gitu ya, terus tegang gitu. Kayak takut salah. Ini lagian juga yang nanya juga kayaknya agak ini ya. Agak judes juga kayaknya kalau ditanya. Nggak ikut ini siapa? Manasik sih gitu ya. Coba kita lihat seperti apa sih videonya Afgan ditanya-tanya berikut ini. Afgan lagi yang kena ya kan, kalau ini ikut manasik yang onong enggak. Yang sabar ya Afgan. Oke, baik. Kita ada komentar netizen untuk Surya ya, ada juga kita baca ya. Pen emosi kayaknya, tapi ingat itu Pak Ustadz. Jadi itu Pak Ustadz. Yang berikutnya ada lagi definisi sesungguhnya ujian di tanah suci. Ditanyain beneran gitu ya. Berikutnya ada lagi kalau bukan Pak Ustadz udah diomel-omelin tuh. Yang berikut ada lagi komentarnya, kalau di Mekah kelakuan kita di Indonesia bakal dibalas di sana. Pastor kan sering nanya-nanya, dibales kan katanya. Yang berikutnya ada lagi. Oke, baiklah. Langsung sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Ustadz Ko Denis Lim dan juga istrinya Teh Yunda. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ya, kita lihat ini akhirnya ketemu sama si kembar. Yang ini namanya Ibrahim. Salam. Ini Muhammad. Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam. Ya, anteng nih dua-duanya. Biar kelihatan, ya. biar kelihatan. So. Ini alhamdulillah 2025. Ya, keluarganya bertambah, anggota keluarganya. Ini ada postingannya Yunda cerita tentang kelahiran anak kembarnya ini, Masya Allah ya. Dan ini lahirnya lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Dan ada banyak pasti cerita pada saat kelahirannya ya. Kita lihat seperti apa video proses kelahiran yang sudah dibagikan. Kita lihat yang berikut. Kalau di video itu kan kelihatannya lancar, mulus-mulus aja gitu ya. Cerita di balik itu tuh gimana? Benarkah sempat ya karena masih beratnya masih 1,6 lahirnya ya? Kalau Ibrahim 1,6, Muhammad 1,5. 1,5. Jadi ya itu kan sempat ditahan supaya nggak segera lahir gitu ya. Itu gimana rasanya Ibu? Jadi kan lahiran itu lahiran emergensi ya, termendadak gitu karena air ketubannya udah pecah di luar nih yang Ibrahim. Jadi sebenarnya itu awalnya kan mau pematangan paru. Itu kita udah maju mundur sebenarnya kayak perlu nggak sih ya dilakukan pematangan paru karena khawatir dengan resiko-resikonya. Takutnya lahir kayak gini gitu kan. Terus akhirnya kita diskusi sama Koko. Terus Koko bilang ya udah namanya tindakan pencegahan. Akhirnya pematangan paru tuh ke rumah sakit. Jadi ke rumah sakit itu nggak ada rencana buat lahiran, tapi untuk pematangan paru. Nginep lah kita tuh kan. Terus pas di sana kita sempat juga USG feto maternal. Nah pas USG feto maternal dokter bilang kalau Ibrahim ini kepalanya udah masuk panggul sebelum waktunya. Karena masih 32 minggu seharusnya belum masuk panggul. Itu udah kayak aduh gimana ya gitu, karena memang kita pengennya mempertahankan sampai minimal 37 minggu biar ini sudah berkembang dengan sempurna. Parunya sudah matang, organnya udah sempurna. Nah mereka lahir itu dalam keadaan parunya belum matang. Dua-duanya nih? Dua-duanya sempat masuk NICU kan. Akhirnya pada saat pematangan paru, qadarullah, memang takdir dari Allahnya memang harus lahir di hari Jumat setelah sholat zuhur gitu ya. Kita itu paginya itu Yunda tuh udah jam 3 malam itu tuh udah air ketubannya udah deres keluar gitu kan. Terus udah nangis-nangis kan sama Koko kayak nggak ridho harus lahiran, nggak mau gitu. Yundanya nggak mau. Jadi dari tengah malam itu udah dokter datang, gimana nih Bu, kita
kita lahiran apa gimana, apa kita tunggu dulu gitu. Yundanya masih belum mau kan. Nangis-nangis gitu kayak tunggu dulu lah, tunggu dulu. Akhirnya ngubungin dokter jam 12 malam datang ke kamar lagi visit, bilang, Bu Yunda kalau dari saya sih lebih baik kita lahiran, katanya gitu. Terus akhirnya tengah malam ngobrol aja berdua sama Koko, nangis bareng. Terus Koko bilang takutnya kan ya namanya kita ibu lama dapatnya, takutnya nggak selamat apa gimana, karena masih kecil banget kan. Jadi jam 3 kita tahajud dulu, terus doa bareng. Terus Koko bilang kalau emang ini anak rezeki kita, ya pasti lahir dengan sempurna, sehat, walaupun mereka harus lahir secara prematur. Terus ya itulah ketika beres tahajud itu Allah kasih kayak hati yang lapang ya, hatinya mulai lapang kayak ya Allah ini kan anak Engkau yang kasih gitu ya. Ya udah kalau memang takdirnya lahir ya terserah Engkau aja udah gitu. Jadi kalimat terserah Engkau kami ridho gitu. Makanya pas sebelum momen lahiran kan ada di shoot juga kan, kita berusaha bilang mama papa ikhlas dan ridho. Ibrahim sama Muhammad juga ikhlas dan ridho ya harus lahir sebelum waktunya gitu. Alhamdulillah sih sehat walaupun harus 30 hari di NICU dulu. Masya Allah. Ya 5 tahun menanti ya kan sudah proses. Ini di ujung-ujung masih juga deg-degan, khawatir, dan 1 bulan di NICU gitu ya. Itu kan juga bolak-baliknya nggak bisa apa ya, nggak bisa meluk langsung. Nggak bisa meluk langsung. Jadi kayak lama nunggunya, terus beres kita lahiran tuh nggak ada bayinya gitu. Nggak ada bayi, terus beres aku lahiran tuh 2 jam, aku langsung bisa jalan, jalan langsung ke NICU lihat bayi. Karena itu mereka dalam keadaan kondisinya kepasang selang semua gitu. Alat bantu. Anak sekecil ini dengan badan yang sangat kurus, tapi mereka kuat gitu. Maksudnya anak selucu ini dipasangin berbagai alat gitu. Itu yang membuat aku sama Koko tuh pokoknya masuk ruang NICU tuh gak boleh nangis ya. Pokoknya kita tuh harus supaya mereka tahu ini bukan ruang yang serem. Ini pokoknya tempat mereka berjuang, mereka happy aja di sini. Kita harus bahagia gitu masuk. Sebelum masuk itu kita nangis dulu, terus masuk ke ruang NICU. Assalamualaikum sayang, masya Allah hebat ya gitu. Padahal tuh udah nahan nangis, tapi nggak bisa. Pas megang tangan mereka itu juga, Assalamualaikum anak mama, tuh udah langsung nggak kebendung lagi itu 30 hari kepisah sama mereka, mereka tidur sendiri sama alat-alat yang kepasang gitu. Aduh. Dan katanya juga sempat ya, maksudnya ASI-nya belum keluar ya, jadi harus cari donor ASI juga. Sempat mikir, cuman aku berdoa terus. Koko juga selalu bilang Allah yang kasih anak 2, pasti Allah yang kasih rezekinya anak ini gitu. Memang aku hari keempat itu baru keluar. Hari keempat itu pun cuman 0,6 dibagi 2 berarti kan masing-masing 0,3 mili. Itu cuman diicep-icep sama mereka. Mereka sempat minum larutan gula. Jadi ya Allah, jadi kayak ngerasa gagal juga jadi ibu. Sempat baby blues juga, kayak baby bluesnya itu kayak aku rasa gagal kayak belum ngasih yang terbaik padahal anakku tuh lagi berjuang kayak gitu. Terus abis itu Koko bilang kita baca ada surat-surat dalam Al-Quran yang untuk ngederesin ASI gitu kan. Terus aku baca pumping sampai berdarah sampai lecet, sampai malah nggak boleh pumping karena udah berdarah lecet gitu. Akhirnya aku mutusin, dan kita harus pulang di hari aku nggak bisa kasih itu, kita udah harus pulang tuh dari rumah sakit. Jadi ninggalin mereka dalam keadaan aku nggak ngasih ASI. Aduh, terus, rasanya. Iya, itu terus aku datang dulu ke NICU, terus bilang sama Ibrahim sama Muhammad, mereka mah fighter ya, mereka itu kuat gitu. Jadi mereka senyum-senyum aja. Dan setiap masuk ke sana itu ada aja tingkah mereka yang bikin kita itu, mereka aja kuat, kenapa kita harus nangis gitu. Mereka aja mereka aja kayak nikmatin proses ini, kenapa kita harus lemah gitu. Kita nggak boleh kalah, mereka kuat. Disuntik ini nggak nangis. Kalaupun nangis tuh kayak ditahan, kayak yang sok ngerti gitu loh gitu ya. Ini lucu banget ini tuh. Udah jadi mochi sekarang. Disuntik nggak nangis, bener disuntik nggak nangis. Jadi kita tuh kayak kita nggak boleh kalah sama mereka. Mereka kuat, kita juga harus kuat gitu kan. Terus kita pamit, nah mama papa pulang ke rumah dulu, nanti pulang ke sini, balik ke sini bawa ASI yang banyak buat Ibrahim dan Muhammad. Doain mama papa ya. Terus dia ada kayak doa gitu, doa gini. Iya, ada video tangannya gini. Makanya terus ya udah pulang, mungkin
karena aku udah refresh juga ya sampai rumah gitu kan, terus ya dukungan dari suami dipijet, terus makan makanan yang kita suka. Sejenak kita mikir kayak sebelum ada mereka kita juga berdua, kita nikmatin lah dulu. Mereka dijaga Allah kayak gitu. Pulang ke rumah deres tuh ASI aku. Beres maghrib pumping deres. Dan ini ya perjalanan apa ya, berjuang untuk minta ridho Allah, diberi kepercayaan mengasuh anak nih ya. Ini dibagikan juga ceritanya oleh Yunda ya, bahwa tahun lalu pada saat apa sih? Haji. Pada saat haji itu betul-betul waktu memanjatkan doa. Bener. Dan setahun kemudian betul-betul Allah sampai kita tuh kan nggak pegang HP sama sekali dari mulai ba'da zuhur khutbah Arafah sampai terbenam matahari. Itu tuh nggak pegang HP. Nah, salah satu bukan jamaah haji kita malah tuh ada jamaah yang lain nge-tag kita di Instagram. Aku ngeliatin Kayunda sama Kodis dari mulai zuhur sampai terbenam matahari tuh nggak selesai gini aja. Kita udah komitmen kayak ya Allah, pengen ngelayakin diri jadi hamba yang baik, ya bonusnya mudah-mudahan dikasih amanah jadi orang tua kayak gitu. Itu aja terus ngangkat tangan. Alhamdulillah ini hadiahnya dua dan momen Arafah kemarin mereka udah akikah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Kok Denny sih sebagai suami, sebagai bapak ya, ini kan perjuangan ibu, ada perjuangannya. Perjuangan orang suami adalah yaitu tadi nguatin istri, padahal hati sendiri juga hati sendiri juga pasti ada resahnya juga kok Dennis. Gimana suka dukanya kok? Ya seharusnya kalau misalkan ngaji gitu ya, makin tujuannya ke Allah, memang lama-lama tuh akan merasakan kebahagiaannya tuh bergeser. Udah bukan mana yang aku suka lagi, tapi mana yang Allah suka, atau bahkan sudah bukan bertanya apa aku bahagia, tapi sudah berapa orang yang ku bahagiakan. Jadi lebih kemikirin merekanya sih. Layakkah aku jadi manusia yang jadi ayah yang baik buat mereka, suami yang baik bagi mereka. Jadi yang baik dipikirin adalah itu aja. Dan nggak akan bisa kalau sendirian, harus banyak ditolong Allah. Jadi harus komitmen dalam diri bahwa semenjak ada mereka itu harus tambah banyak ibadahnya, tambah banyak sujudnya, supaya nggak fokusnya kepada pemberiannya, tapi kepada yang memberinya. Kayak kita dikasih pulpen sama orang mungkin ya apa pulpen, tapi kalau misalkan yang ngasih pulpennya Rasulullah misalkan, pulpen dari Rasul nih, nah ini hadiah ini dari Allah. Yang kalau misalkan ini malah membuat saya tambah lalai dari Allah, ya terserah Allah kan masalahnya, takutnya malah jadi tidak jadi kebaikan. Jadi banyak-banyak mikirin itu aja, kebahagiaan mereka. Pengen Jadi ini menjadikan ya, ini menjadi sebagai pengingat lagi, jangan sampai apa yang istilahnya lalai dari, jangan sampai ketika belum diberi kita deket sama Allah, ketika sudah diberi malah seperti orang yang nggak tahu diri kalau Yunda bilangnya. Jadi kayak sempet juga tuh kayak nangis sama Koko, kayak sempet susah kayak susah ibadah gitu, tepat waktu gitu, nangis karena kan kayak anak dua. Aku kan mereka ini termasuk bisa dibilang gagal DBF ya, karena udah terlalu lama terpisah dan pakai dot duluan sebelum bisa DBF gitu, jadi bingung puting. Nah, karena aku gagal DBF walaupun masih terus usaha, jadi kan aku ibu pumping ya gitu, ibu pumping. Nah, ketika beres pumping kan pumping aja udah hampir 1 jam. 1 jam nyusuin 1, kasih 1, beres 1, kasih 1 lagi, belum kita istirahatnya. Nah, jeda dari yang itu tuh bisa 2 jam pumping lagi. Dan itu kayaknya susah banget gitu, kayak mau ibadah, kayak pas mau ibadah tuh kayak capek banget, kayak ya Allah gitu. Tapi juga jadi ngeliatin sih, ya Allah, jadi ibu tuh wajarlah kalau misalkan juga Allah dan Rasulnya menyuruhnya hormati ibu tuh 3 kali lipat daripada ayah, karena memang sebegitunya. Jadi kadang kalau kelihat beliau tidur kecapean ngeliatin, ya Allah, banyak orang rela mati loh demi dia bahagia, tapi dia malah memilih mendampingi pria tidak dikenal ini yang tadinya nggak kenal. Nah, kalau misalkan semenjak bersamaku aku cuma nyakitin dia, nggak bisa nguatin dia, nggak bisa bahagiin dia, berarti ya aku yang gagal, aku yang nggak baik. Buat apa aku nikahin dia? Jadi ya bismillah, mudah-mudahan bisa bahagiain mereka. Amin, amin. Laki-laki di luar sana, dengerin tuh Ko Dennis ya. Menjadikan contoh yang baik ya, bahwa ya namanya keluarga itu memang, pernikahan ini adalah ibadah. Anak ini adalah anugerah, sekaligus juga kepercayaan gitu ya. Jangan sampai membuat kita juga jadi berkurang ibadahnya, tapi menjadi lebih baik, bisa menjadi teladan buat anak-anak gitu. Masya Allah, amin. Doain ya Karo. Doain ya Karo, jadi anak yang salih ya ini. Dan yang menariknya juga, jadi kayak
proses mereka itu banyak banget yang bantuin kita Kak Ros. Jadi bahkan ya ini dokter anaknya mereka aja itu nggak mau dibayar. Masya Allah. Jatah beliau dari rumah sakit itu untuk diserahkan kembali. Diserahkan ke kita, bahkan dokternya jadi beribadah kayak untuk pesantren aja gitu. Dan wasilahnya ngelihat Ibrahim sama Muhammad, karena kata dokternya gini, baru kali ini ngelihat anak prematur, tapi kayak Allah mudahin aja jalannya mulus gitu katanya. Kita setel murotal tuh setiap hari kita taruh. Nanti kalau misalnya sus murotalnya kalau mati hidupin lagi ya gitu, casin lagi ya gitu. Tiap hari datang. Jadi datang itu kan bulan Ramadan ya. Datang itu mulai dari sebelum zuhur, nanti mau sebelum berbuka datang. Sampai kata susternya, ini Bu Yunda nggak pulang-pulang. Kan lama tuh kan prosesnya. Karena apa? Karena pengen ya walaupun terpisah hadir untuk mereka kayak gitu. Ngedekap mereka. Masya Allah. Ya ini perjalanan baru kalian sebagai keluarga gitu ya. Masih newbie. Wah, kalau diingat-ingat dulu perjuangannya gitu sampai pernah ngomong aduh udah deh gitu. Sebagai istri kayak ya udah kok Dennis kalau mau cari ya sih. Itu bentuk sayang sih. Iya karena benar. Karena ya saya pengen Yunda bahagia, Yunda pasti pengen sayanya bahagia. Ketika kebahagiaan pasangan udah lebih dari yang lain, bahkan itu terucap. Jadi bukan sama sekali bukan jenuh, benci sama sekali. Itu benar karena murni supaya Koko dapat kebahagiaan. Kok Dennis boleh diulang lagi nggak tadi? Ketika diberi anugerah, jangan sampai kita melupakan Allah. Dan tujuan kita juga adalah membahagiakan anak-anak dan istri. Bagaimana kita pantas? Gimana sih Koko? Iya, jadi rumah tangga yang berhasil kan bukan yang suaminya setiap hari naik seekor kuda putih sambil menggigit setangkai mawar. Ini Jakarta bos, yang ada geheng. Tapi ada yang berhasil menggandeng tangan istri dan anak-anaknya sampai ke surganya Allah. Maka untuk menggapai itu ya hanya perlu ketaatan. Dan aslinya yang bisa nolong rumah tangga ini jadi baik juga kan Allah. Jadi ketika ada mereka, sadari mereka itu nikmat. Koko sudah berkali-kali bilang ketika Yunda bilang kayak tadi juga, hei rumah tangga kita itu berhasil bukan ketika ada anak-anak, adanya kamu aja itu udah merupakan anugerah. Maka gimana caranya ketika ini ada, jangan ingat sama pemberiannya, tapi ingat sama yang memberi. Sebagaimana kayak tadi kita dikasih pulpen sama orang nggak dikenal, cuek, apaan sih pulpen doang. Tapi bayangin kalau kita dikasih pulpennya sama Rasulullah, mungkin ini beda, akan saya jaga dengan nyawa saya. Pulpen dari orang spesial ini soalnya. Nah ini yang ngasih adalah pencipta segalanya, Allah yang maha kaya dan maha penyayang. Masa setelah akhirnya ada pemberiannya kita fokus dengan kayak tadi, ih pulpen lucu bagus, enggak dong, yang beda kan yang ngasihnya. Jadi fokusnya ke Allahnya. Maka harus melihat mereka tuh harus banyak ingat Allahnya, tambah banyak sujud. Ingat Allah. Jodoh adalah pemberian Allah, anak-anak juga pemberian Allah. Jadi jangan lihat pemberiannya, jangan lihat suaminya, jangan lihat istrinya. Lihatlah bahwa siapa yang mempercayakan itu kepada kita. Masya Allah. Nah ini ngomong soal anak-anak, ini kemarin juga ada yang posting dia selalu mewek kalau ingat hubungan atau menonton sesuatu yang berkaitan dengan ibu dan anak. Ada Iis Dahlia, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Iis Dahlia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Haji. Kita lihat ini postingan Iis waktu nangis nonton Salsa perform dramanya Mamma Mia memang. Mamma Mia. Coba kita lihat yang berikut ini. Oh, kenapa sih jadi mewek gitu? Enggak, kan sama lagunya juga pas banget gitu. Jadi keinget apa sih? Seneng aja kalau ini mah lagi bangga aja. Kalau kan jika suatu hari nanti kota ada lagi di sini coba. Enggak, jangan dulu deh. Jadi lirik lagunya pun apa sih relate gitu loh sama keadaan. Jadi kalau saat itu sih aku lagi bangga aja sama kakak. Terus mereka tuh mempresent bahwa kemarin kan dia tuh sama temen-temennya ikut Mamma Mia drama musikal. Terus mereka bilang setelah selesai tuh bahwa drama musikal itu udah 2 kali, ini yang rerunnya, yang diulangnya, tapi bertepatan dengan Hari Ibu dulu, Hari Ibu Indonesia, sekarang Hari Ibu Internasional. Jadi nggak ada yang nggak pengen nangis ya ketika ngomongin relationship antara ibu dan anak, ya kan? Itu kan kamu bilang tadi itu nangis karena kamu bangga ya. Kalau ini nangis karena apa? Karena teringat apa? Lagi apa yang berkecamuk di benak Iis? Ya enggak, dengerin lagu ini tuh emang gue lagi nangis mulu nih. Rempong, padahal itu lagu AI loh.
Iya, kenapa nangis melulu? Keinget apa? Kebayang apa? Nggak tahu, aku nih sekarang nih kayak lagi apa ya, masa-masa anak-anak udah mulai dewasa gitu ya, yang di rumah banyak orang selalunya, tapi kan kalau anak sendiri beda ya. Kadang kalau di WA nggak jawab aja tuh kayak yang kenapa sih WA gue nggak jawab gitu ya. Terus di telepon, kalau di telepon Devano tuh pasti ngangkat, tapi kalau di WA baca WA susah banget. Kayak kemarin kan lagi pergi juga gitu loh. Terus ini anak lagi ngapain ya, terus di Amerika kan lagi banyak demo-demo kan. Ibunya khawatir aja gitu, karena kayak ada wartawan aja kena, even itu cuman peluru karet tapi tetap aja peluru gitu kan. Jadi ibunya khawatir, ibunya kesepian, kehilangan, macam-macam. Aku ternyata itu yang orang tua rasain ya, ketika anaknya sudah gede. Udah punya kehidupan. Jadi aku selalu bilang gini, mau punya anak berapapun ternyata one day kita akan berdua sama suami. Jadi baik-baiklah sama suami gitu. Ini ngomong soal kebanggaan juga buat anak-anaknya Iis ya. Salsa lagi drama musikal. Devano juga kemarin membagikan banyak sekali ujian dari aktingnya dia di film terbarunya dia bintangin gitu ya. Kamu juga posting, katanya kamu pas nonton juga deg-degan lihat anaknya ada adegan unboxing. Posting aja, duh speechless mama lihat akting Ade di film Gowok, deg-degan lihat anak mama di unboxing. Ini kan filmnya memang ada adegan ya ceritanya dewasa gitu ya. Dia waktu ngambil film ini dia cerita juga. Dia bilang sih, Ma aku mau ngambil ini, terus judulnya Kama Sutra banget deh, aku bilang gitu kan. Iya, ini film pertama ada yang dewasa. Ya nggak apa-apa gitu ya. Mau bilang apa kalau udah nyemplungin diri ke dunia acting total, gitu ya. Berarti ya harus total gitu. Cuman ya ada batasan-batasan totalnya yang mana dulu gitu ya. Kalau totalnya yang harus ini ono kucur juga ya enggak lah. Iya. Jadi Ibu gimana begitu melihat adegan unboxing gitu? Sama ini satu lagi, Devano juga membagikan ya, banyak orang yang memuji sekarang aktingnya, kan melihat prosesnya, progresnya ada gitu. Tapi Devano juga sempat membagikan ada masa di mana dia itu memaksakan diri membaca komentar-komentar netizen gitu ya. Itu dia bilang itu adalah tindakan ekstrim karena Devano itu kan kamu cerita anaknya perasa dan anaknya perfeksionis banget. Bagaimana Iis melihat prosesnya seorang Devano? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Musik.